Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru juga untuk kita semua, masih suasana tahun baru, sebentar lagi juga mau Imlek ya. Saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk Bapak Ibu Majelis Hamba Tuhan yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya. Saya ingin menyapa dengan bahasa Mandarin, Ping An. Masih ingat Bapak Ibu apa artinya? Ping An? Kalau yang sudah pernah dengar, Ping An artinya Shalom ya. Kalau aku mencintaimu, aku mengasihimu, apa Bapak Ibu masih ingat? Wa aini ya, lebih ingat wa aini daripada Ping An ya. Tapi kita boleh sapa kiri kanan lagi bilang Yesu aini ya, amin. Ya. Baik Bapak Ibu, saya diberikan tema tentang panggilan yang mengubah hidup. Mari kita membuka dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Kita baca bertanggapan, saya mulai ayat yang ke-16, lalu bergantian jemaat ayat 17. Saya mulai Markus 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu, ini perikop yang sama, hampir sama ada di Matius, tetapi di dalam Injil Lukas ada peristiwa-peristiwa catatan yang boleh melengkapi daripada perikop ini. Mari kita lihat kembali di Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai 11. Baik di dalam Matius maupun di Markus, konteks yang sebelumnya adalah Tuhan Yesus telah menyampaikan firman Tuhan dan telah mengajar di beberapa tempat. Nah, saya akan bacakan bagian ini untuk kita sekalian, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 10. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, nama lain dari Danau Galilea. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengar firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang besar dimulai dari segala sesuatu yang kecil. Inilah prinsip pada waktu Yesus memulai pelayanan dan memanggil murid-muridnya. Meskipun Yesus adalah guru yang luar biasa, yang ketika mengajar, ketika melayani, didengar oleh banyak orang, dan saya yakin banyak orang terpukau, dan di sini dikatakan banyak orang yang takjub. Ketika Yesus mengajar, dicatat bahwa dia tidak mengajar seperti ahli Taurat atau orang-orang Farisi, tetapi mengajar dengan heran, dengan kagum. Ketika banyak orang mengikut Yesus tidak memanfaatkan itu untuk langsung memanggil banyak orang untuk menjadi murid dia yang lebih khusus, yang lebih spesial. Tetapi Yesus memulai dari 2 orang, 4 orang sebagai murid yang pertama, kemudian maksimal 12 orang sebagai murid yang nantinya menjadi rasul yang setiap hari mengikut Yesus dan menjadi murid yang seterusnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat satu prinsip yang luar biasa sekali, meskipun punya daya pukau, punya karisma yang besar, tapi Kristus Yesus memulai dari sesuatu yang kecil. Saya merenungkan kenapa ya Yesus kok nggak mau langsung mulai panggil banyak orang saja. Biasa kan kita senang ya saudara sekalian ya. Kalau kita buka pos, kita buka gereja, begitu buka bukan 10 orang yang datang tapi 100 orang yang datang, seneng nggak? Tentu seneng ya. Tetapi Yesus memulai dari yang kecil. Nah, saya merenungkan barangkali jawabannya adalah Yesus ingin kedalaman relasi. Amin saudara sekalian. Yesus ingin kedalaman hubungan pribadi yang dalam, untuk dibentuk, untuk dipanggil, untuk dipakai lebih dalam lagi. Bukan satu jumlah yang besar, bukan jumlah tidak penting, tetapi kedalaman relasi. Nantinya mereka baru menghasilkan satu pertobatan yang besar ketika hari Pentakosta dan sebagainya. Itu adalah hasil dari adanya pembentukan menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, panggilan yang mengubah hidup, kita akan merenungkan seperti apa panggilan Tuhan Yesus Kristus yang mengubah hidup dari 2 perikop yang kita baca. Yang pertama, kita melihat di sini dipanggil mengikut Yesus adalah anugerah. Ya, Yesus berkata kepada Petrus atau Simon dan Andreas, 2 orang bersaudara, nanti kemudian kepada Yohanes yang Yakobus juga bersaudara, lalu 4 ini teman baik. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tapi di dalam Lukas kita tahu, sebelum mereka dipanggil untuk ikut Yesus, Yesus duluan mengajar, meminjam perahu Simon, kemudian melakukan mujizat dengan memberikan ikan yang banyak di dalam hasil jala mereka. Yesus memakai kesempatan di mana mereka memang sedang membutuhkan ada hasil ya, karena sudah semalaman gak ada ikan. Yesus sengaja melakukan mujizat itu terlebih dahulu. Baru kemudian Yesus berencana untuk memanggil mereka. Tetapi ketika ikan itu berhasil ditangkap dengan begitu luar biasa, sampai perahu hampir tenggelam, mungkin sepanjang pengalaman nelayan-nelayan di sana, gak pernah terjadi hasil tangkapan yang seperti demikian. Barangkali setengah perahu juga sudah jauh dari cukup kalau seharian menangkap ikan. Tetapi kali ini sampai perahu mau tenggelam. Nah, di sana Petrus mulai sadar akan sesuatu dengan anugerah Tuhan, ya, dengan pemilihan Tuhan, dengan panggilan Tuhan. Petrus yang tadinya memanggil Yesus sebagai guru, sudah semalaman kami nggak dapat ikan, tapi kalau engkau yang panggil, saya akan menjala. Tapi Yesus disebut sebagai guru. Ketika terjadi mujizat itu, Petrus sadar ini bukan sekedar guru, tapi ini adalah Tuhan, ini adalah Mesias yang dijanjikan, ini adalah Mesias yang dinantikan, ini adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dari kalimat ini eksplisit kita tahu bahwa ketika kita sadar siapa di hadapan kita, Tuhan ada di hadapan kita, kita langsung tahu saya ini orang
berdosa. Kalau kepada guru barangkali kalaupun dia bersalah kepada guru, dia hanya guru, saya minta maaf, ya toh. Tapi ini jelas Petrus punya statement adalah dia mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sedangkan dia sendiri adalah orang yang berdosa. Dan orang berdosa ini, orang yang banyak kelemahan ini, sekarang Tuhan Yesus mau panggil untuk ikut dan dijadikan penjala manusia. Maka di sini saya merenungkan panggilan yang mengubah hidup itu. Mari kita awali pertama adalah sebetulnya kita tidak layak dipanggil. Kita manusia yang berdosa, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi karena anugerah, karena kasih Tuhan, Dia mau panggil kita. Dia mau pakai kita di tengah keberdosaan dan kelemahan kita. Amin Bapak Ibu. Seperti lagu tadi, barangkali yang Tuhan Yesus lihat adalah karena mereka berempat ini ada hati hamba. Ada hati hamba. Maka Tuhan panggil, Tuhan mau pakai. Satu anugerah. Dengan pemikiran seperti ini maka saudara sekalian, hari ini kita nanti ada peneguhan majelis dan BP, juga pengurus semua atau kita yang melayani. Ketika kita melayani, kita selalu ingat sebetulnya saya tidak layak, tapi Tuhan mau layakkan, Tuhan mau panggil, Tuhan mau pakai. Sehingga kita jauh dari rasa sombong, rasa hebat, rasa berjasa untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu kadang-kadang sering menjadi godaan, termasuk kami para hamba Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah kisah, kesaksian ada hamba Tuhan yang mulai pelayanan dari pos yang kecil, dia dari door to door, kabarkan Injil, lalu mulai 5 orang, 10 orang persekutuan doa dan seterusnya. Pelan-pelan dalam beberapa tahun menjadi 30 orang, 40 orang, 100 orang, 150 orang. Lalu mulai dari sewa gedung, mulai bisa beli lahan, mulai bisa bangun gereja dalam beberapa tahun, 5 atau sekitar 10 tahun menjadi jemaat yang cukup besar. Kemudian mau diadakan peresmian gedung gereja bersamaan dengan perayaan Natal. Nah, saudara, maka panitia pembangunan, panitia Natal, semua bekerja dengan sibuk. Saudara, ketika nanti sore akan diadakan acara Natal dan peresmian, dia pagi melihat ya untuk mensurvei ya apakah semua sudah siap dan sebagainya. Lalu dia kaget, saudara ya. Kenapa? Karena di gereja yang baru dibangun mau diresmikan itu, simbol yang paling penting itu salib. Salibnya belum terpasang, saudara ya. Wah, lalu dia tanya panitia pembangunannya, salibnya simpan di mana? Oh iya Pak, ada di gudang sana. Lalu dilihat, kok salibnya belum dicat, belum mengkilat. Masih kayu yang itu ya, yang kasar gitu ya. Sudah bentuk salib, tapi kayunya masih kasar. Belum mengkilap. Kemudian mereka yang ada yang latihan drama, ada yang latihan untuk acara, ada yang masih finishing terakhir, dia langsung marah-marah. Mana ini panitia pembangunan? Gereja punya salib yang paling penting, tapi kok salibnya ketinggalan? Gimana ini kalian bekerja? Ini sudah tinggal beberapa jam lagi. Ayo cepat kalau bisa dipasang dan seterusnya. Ya, nanti kalau sampai seperti ini, malu saya. Saudara, malu saya. Kemudian selama ini hamba Tuhan ini tidak pernah marahnya sebesar itu. Tiba-tiba berubah seperti itu. Wah, ini aktivis pengurus semua jadi kaget ini. Ada apa ini ya? Kok kayaknya marah besar, tersinggung sekali ya. Jadi semua dia diam-diam dan takut, saudara. Nah, karena semua diam dan takut, jadi akhirnya dia jadi ngomong sendiri ya. Dia lihat semua diam, wah dia juga agak gimana, lalu dia masuk ke kantor. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu dia terdiam sebentar, dia lihat mereka bekerja, suasananya udah beda ya. Yang tadinya latihan sambil tertawa-tertawa ya, sambil bercanda-bercanda, semuanya tegang ya. Nah, dia lihat begitu, dia jadi sadar ya. Kenapa ya? Kok saya bisa seperti ini ya? Terus dia pikir-pikir, oh ternyata saudara sekalian, dia sudah merancangkan, memikirkan nanti dalam peresmian gedung,
Dia mau menceritakan betapa dia berjuang dengan luar biasa, mulai dari door to door, 5 orang, 10 orang, 30 orang. Lalu sekarang begitu banyak jemaat, lalu berhasil membangun gedung gereja yang begitu bagus. Dan dia merasa malu kalau salib itu belum terpasang. Dan dia marah besar kepada panitia pembangunan. Dia cari lagi motivasinya kenapa begitu. Ternyata karena dia mau membanggakan diri, membanggakan kehebatannya. Karena kalau itu enggak ada, dia yang malu. Seolah-olah dia yang berjasa semuanya. Kemudian dia merenungkan, bukankah di Golgota salib Yesus juga tidak dicat? Betul tidak? Bukankah salib yang sesungguhnya itu lebih jelek daripada yang belum dipasang ini? Bukankah itu salib yang sesungguhnya? Dia berdoa, dia menangis, kemudian dia kumpulkan kembali teman-teman panitia yang tadi. Dia dengan tulus meminta maaf dan menangis. Malam hari dia juga kesaksian hal yang sama. Dan malam itu menjadi malam Natal dan peresmian gedung gereja yang penuh penghayatan. Penghayatan akan apa, saudara sekalian? Bahwa kita tidak layak. Penghayatan akan apa? Bahwa semua ini adalah anugerah. Bukan jasa saya, bukan kehebatan saya, bukan keberhasilan saya. Tapi semata-mata anugerah, pertolongan, dan berkat kekuatan dari Tuhan. Amin, saudara sekalian. Demikian pula saudara sekalian kita yang dipanggil untuk melayani, baik yang memiliki jabatan, baik yang tidak memiliki jabatan. Ingatlah, panggilan pelayanan mengikut Yesus adalah anugerah. Sehingga menghindari kita dari kesombongan. Dan kita boleh terus mengenang akan salib Kristus. Dan kita hidup dengan penuh kerendah hatian. Berikutnya saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan panggilan Tuhan. Mari ikutlah aku. Ya, dia panggil mengikut Yesus yang mengubah hidup dari sisi orang yang dipanggil, yang diselamatkan, yang percaya Yesus, hidupnya akan berubah. Mulai dari statusnya, orang yang di bawah hukuman dosa menjadi seteru musuh Allah, sekarang dipanggil, didamaikan, dan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Hidupnya berubah. Dia tidak lagi di bawah kutukan dosa, karena dosanya sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil, kita diselamatkan, hidup kita berubah. Kemudian saudara, ikut berarti dibentuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada zaman itu, kalau ada guru yang panggil mari ikutlah aku, adalah ikut sepanjang hari. Ikut menemani kemana-mana, makan, tidur, dan segala aktivitas. Betul-betul mengikut. Ya. Jadi dibentuk untuk menjadi serupa dengan gurunya. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ikut keteladanan Tuhan Yesus. Nah, itu adalah model pemuritan pada zaman itu. Memang Yesus sendiri berkata ya supaya murid-murid mengikut Yesus dan meneladani. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 13 ayat 15, 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, kita ikut Yesus, murid-murid ikut Yesus. Sudah melihat bagaimana cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak, dan juga sikap-sikap serta nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan gurunya. Itulah yang harus diteladani. Nah, saudara-saudara sekalian, saya coba pikir-pikir gimana ya supaya kita bisa memiliki keteladanan Kristus, bisa kita ingat lebih lama. Lalu saya coba buat jadi akronim. Dan saya coba ingin mengajak jemaat untuk coba menebak-nebak apa yang saya tulis ya. Tentu teladan Yesus itu banyak sekali. Tapi saya coba buat intisarikan jadi 7 teladan Yesus dengan akronim Kristus ya. Yang paling mudah mungkin yang pertama ya. K itu apa? Teladan Yesus. Nah, langsung bisa jawab ya.
Tapi mohon maaf nggak ada hadiah ya. Kalau R itu juga kira-kira mudah juga ya. R apa? Ayo. Betul. Siapa yang jawab tadi? Wah, luar biasa. Nah, ini memang pantas jadi majelis ya. Tepuk tangan ya. Rendah hati. Ya. Rendah hati ya, betul ya. Waduh, jawabannya benar ya. Nah, yang I ini susah-susah gampang ya. Tapi jawaban teman-teman mungkin bisa lebih baik dari yang saya tulis ya. Kalau I, kira-kira teman-teman mau tulis apa untuk teladan Yesus? Tadi di Semeru jawabannya lebih bagus dari yang saya tulis loh. Ikhlas, wah ini bagus juga ya, tambah satu lagi ya. Tadi ada satu lagi, iman ya, yang Semeru tadi jawab iman. Pak Matius jawab ikhlas. Memang Pak Matius orang yang ikhlas ya. Amin ya. Jadi beda dari saya, tapi ini nanti saya kutip tambahin lagi ya, dari khotbah saya. Saya tulis ini begini, ingat panggilannya. Ya, Yesus selalu mengingatkan bahwa dia datang ke dunia ini untuk melayani bukan dilayani. Bahwa dia datang untuk mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus dia. Ya, bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Itu panggilan, ingat panggilannya. Panggilan tambah iman, tambah ikhlas. Waduh, luar biasa. Ya, I. Ya. Kalau S apa nih kira-kira? Setia ada ya, tapi di akhir ya. Nah, karena Kristus S kan ada 2. S apa kira-kira? Sopan santun. Sabar ya. Saya buat begini ya. Spiritualitas yang baik. Yesus memberikan teladan, ada relasi, ada kehidupan rohani yang baik dengan Bapa di surga. Di tengah kesibukan tetap ingat menjalin hubungan, berdoa. Ada disiplin rohani, berpuasa. Ya, ada berdoa semalam-malaman sebelum menetapkan 12 rasul. Spiritualitas yang baik. Nah, ditambah dengan sabar. Terus apalagi tadi? Bukan, S. Setia ya, oke. Yang setia nanti yang terakhir ya. Berarti ini saya mesti tambah spiritualitas dan sabar. Kalau T apa kira-kira? Taat, ya sama dengan Semeru ya. Cuman saya tulisnya tulus ya. Jadi kita belum sehati. Tulus melayani, benar-benar karena kasih. Bukan mengharapkan imbalan atau balasan. Saya melayani sebagai hamba Tuhan, saya melayani sebagai majelis, saya melayani sebagai BP, sebagai pengurus komisi, sebagai aktivis, sebagai pemusik dan sebagainya. Saya tulus karena mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi jemaat, mengasihi sesama. Bukan mencari popularitas, bukan mencari pujian, bukan mencari keuntungan diri sendiri. Tulus melayani, sama seperti ikhlas tadi. Sekarang apa? Usaha. Usahaku. Oke, saya tulisnya begini ya. Utamakan kehendak Bapa. Luar biasa ya. Masih ingat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani sampai 3 kali. Bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Nah, yang S terakhir baru ini loh. Setia sampai akhir. Kristus setia sampai akhir. It is finished. Tetelestai. Sudah selesai. Setia ya. Majelis BP setia sampai akhir ya. Jangan di tengah jalan bilang, Pak Hendra saya mau mundur. Tidak. Kita setia sampai akhir ya. Kalau dalam kehidupan kita setia, di dalam iman kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mother Teresa, ya sangat terkenal melayani orang-orang miskin di India, orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang telantar, orang-orang yang tidak bisa dapat makanan yang layak. Pernah ditanya sama wartawan, Mother Teresa melayani orang miskin
semakin dilayani, orang miskin di India bukan makin berkurang loh, ternyata jumlahnya makin bertambah. Mungkin karena datanya lebih dapat lagi. Apakah Ibu Teresa merasa gagal enggak? Kan sudah berjuang, berkorban banyak. Mother Teresa jawabnya, saya dipanggil bukan untuk menjadi berhasil, tapi saya dipanggil untuk setia. Wah, bagus ya kalimatnya ya. Luar biasa indah. Kalau kita fokusnya mau berhasil, maka kita tergoda untuk memakai berbagai macam cara. Bahkan kadang-kadang mungkin yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya berhasil, supaya banyak, supaya kelihatan hebat. Tetapi kita bukan dipanggil untuk itu. Kita dipanggil untuk setia sampai akhir. Saudara, kita dipanggil untuk taat sampai akhir. Soal berhasil tidak berhasil, kita percaya itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Amin. Ya. Itu adalah hasil daripada kesetiaan dan ketaatan kita, bukan target kita. Apalagi kalau kita percaya ini anugerah, berarti berkat Tuhan yang membuat berhasil. Mari kita memiliki keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Saya pakai ini hanya supaya kita gampang mengingat, kita saling mengisi ya apa saja teladan-teladan. Nah, saudara, kita boleh tambahkan. Kemudian saudara-saudara sekalian, ini adalah tentang panggilan yang mengubah hidup bagi kita pribadi, internal kita. Kemudian Yesus juga ingin ada panggilan yang mengubah hidup orang lain. Kita sebagai rekan kerja, sebagai partner yang Tuhan percayakan, ya. Kita diberikan satu kehormatan yang luar biasa, yang kita tidak layak, tapi Tuhan mau pakai kita di tengah kelemahan kita, di tengah keberdosaan kita, dijadikan penjala manusia. Nah saudara, kalau bahasa Yunaninya pakai kata haelios itu penjala gitu aja ya, enggak ada kata ikannya. Lalu penjala manusia, haelios anthropos, penjala ikan. Nah, seorang penulis dikatakan kalau dalam bahasa Inggris, indah ya, ada permainan kata ya. Fishermen become fishers of men ya. Bukan fisherman friend ya, kalau itu permen ya. Fishermen menjadi fishers of men. Seorang pengkhotbah menjelaskan sangat indah bagi saya dan sangat puitis juga ya. Kalau penjala ikan itu pekerjaannya menghasilkan yang hidup jadi mati. Benar nggak? Saudara, kita menjala ikan, misalnya ikan nila, ikan mujair ya, kita tangkap lalu masuk ke kapal atau masuk ke ember. Kalau embernya nggak dikasih air, kira-kira dia tahan berapa lama? Mungkin 30 detik, 1 menit, mati ya. Jadi kalau menjala ikan, yang hidup dijala lalu menjadi mati. Sekarang dirubah menjadi penjala manusia, yaitu manusia yang karena dosa, upah dosa adalah maut, yang nantinya akan mendapatkan kematian kekal, terpisah dari Allah, hukuman kekal, tidak ada pengharapan, yang di dalam kegelapan di dunia ini. Setelah dijala, setelah ditangkap dengan berbagai upaya, lalu mereka percaya Yesus, mereka menjadi hidup kekal. Mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi dimenangkan. Mereka berubah hidupnya dari mati menjadi hidup. Luar biasa sekali bukan? Panggilan untuk merubah ini. Panggilan yang mengubah ini. Dan kita dijadikan partner. Bukankah ini satu tugas yang kalau boleh saya katakan paling penting dan paling urgent bukan? Di antara tugas-tugas pelayanan yang lain. Karena menyelamatkan jiwa, saudara sekalian. Panggilan yang mengubah hidup orang lain. Nah, saya nggak tahu ya, katanya Kalam Kudus di sini sudah usia ke-57. Betul ya? Lebih kurang gitu ya. Ulang tahun ke-57 atau berapa? Ada yang ingat?
57 ya betul ya, atau 2025 jadi 58 ya. Seandainya setahun terpanggil satu jemaat jadi hamba Tuhan, harusnya dari GKKK Malang sudah menghasilkan berapa hamba Tuhan? 57 ya. Jadi kira-kira ada nggak? Ada ya? Enggak ya? Dari GKKK Malang ada berapa yang terpanggil jadi hamba Tuhan? Yang ingat-ingat saudara? Ada 10? Lebih? Puji Tuhan ya. Nah, di sini majelis BP itu jumlahnya cukup banyak ya. Jangan hanya berhenti di majelis BP ya. Yang masih muda-muda, yang masih bisa persyaratannya masuk saat ya. Kalau boleh terpanggil juga jadi hamba Tuhan ya. Bu Mega bisa diterima nggak ya? Bisa ya. Panggilan yang sangat penting. Mengubah mati menjadi hidup, saudara sekalian. Nah, saya rindu kita terus doakannya untuk anak-anak muda kita ya. Ini kayaknya sudah angkat tangan ya, terpanggil ya Pak ya. Ya Pak Jimmy ya, kita doakan ya, doakan yang di depan. Di mana-mana membutuhkan hamba Tuhan, baik di gereja, baik di sekolah, ataupun yayasan-yayasan misi yang lain. Tapi yang terpanggil atau yang terpanggil dan tergerak dan benar-benar menjalankan panggilan sedikit sekali. Apakah saudara boleh mendoakan ya? Atau kalau ada anak, ada cucu kita mau jadi hamba Tuhan, berikanlah kesan yang positif. Jadi hamba Tuhan itu semua profesi ya, ada suka dukanya ya. Jadi hamba Tuhan juga ada sukacitanya, meskipun juga ada tantangan. Jadi berimbang gitu ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya sih pengen siapa yang mau jadi hamba Tuhan angkat tangan loh gitu ya. Tapi mari kita benar-benar menggumulkan dan mendoakan di awal tahun 2025 ini. Kemudian kita melihat di bagian ini juga sangat indah karena ada respon dari Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus ya. Lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Di dalam Lukas itu dikatakan mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Ya tentu untuk yang terpanggil full time meninggalkan segala sesuatu. Nah, tapi yang tidak dipanggil full time, barangkali kita juga ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Waktu saudara dipanggil untuk melayani kegiatan gereja, waktu saudara dipanggil untuk ikut besuk, waktu saudara dipanggil untuk ikut pelayanan misi, atau memberikan perhatian, atau apa saja, saudara perlu tinggalkan waktu luang saudara. Mungkin saudara perlu tinggalkan hobi saudara. Saudara mungkin perlu tinggalkan tidur siang saudara. Saudara mungkin perlu tinggalkan apa yang saudara miliki. Atau saudara mungkin juga perlu tinggalkan sebagian daripada berkat Tuhan untuk saudara persembahkan menjadi panggilan pelayanan saudara. Amin. Jadi ada yang perlu kita tinggalkan. Kemudian di sini ada kata segera. Ini ya. Ini memang pergumulan ya. Jujur saya juga waktu dipanggil jadi hamba Tuhan juga enggak segera, tapi ditunda-tunda dulu. Nah, ini pergumulan kami sekarang karena saya tunda-tunda ketika jadi gembala, jadi hamba Tuhan, mau minta orang jadi majelis, jadi pengurus, jadi ini juga jawabannya enggak ada yang segera. Kebanyakan jawabannya adalah saya doakan dulu ya Pak. Begitu ya. Oke, nanti mudah-mudahan ya saya juga ikut doakan ya. Nanti minggu depan saya tanya lagi. Minggu depan ditanya lagi, kira-kira jawabannya apa? Masih didoakan. Itu saudara, mohon maaf itu bahasa diplomatis sebetulnya ya. Kita kemarin sudah belajar komunikasi ya, yang ini pengurus ya. Sebetulnya yang dia ingin ngomong, kalau boleh saya nggak mau lah Pak. Gitu ya. Tapi jawabannya apa? Diperhalus, didoakan dulu ya. Nah saudara-saudara sekalian, tapi di sini firman Tuhan ingin kita jika bisa segera. Saya juga tunda-tunda juga, saya tidak segera juga. Tapi hari ini kita diingatkan. Sebagai hamba Tuhan yang pernah melayani jemaat, ada kata segera ini yang menjadi penyesalan bagi saya karena tidak segera. Ada kejadian jemaat telepon, Muse tolong dong ke rumah sakit, kayaknya papa saya sudah gawat ini.
Bisa nggak ketemu, doakan dulu supaya Papa siap untuk bertemu Tuhan. Tapi saya rasa, aduh tadi malam baru dibesuk ya. Kayaknya masih oke ya. Sementara ini ada mau persiapan khotbah lah, inilah itu dan sebagainya. Tapi dalam hati ya juga gelisah juga ya. Lalu ya oke lah, tapi masih nunda-nunda sekali. Ya memang ada alasan sih, tetap ada pekerjaan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita perlu hikmat dari Tuhan mana yang mendesak dan penting. Mana yang penting tapi belum mendesak gitu ya. Lalu karena tertunda 1-2 jam, akhirnya ditelepon lagi. Muse, Papa sudah dipanggil Tuhan. Waduh, menyesal sampai hari ini. Ada penyesalan itu. Karena tidak berhikmat dalam membedakan yang mendesak dan yang penting dalam panggilan pelayanan. Sekalian. Banyak contoh yang lain lagi sebetulnya ya. Kata-kata ini mengingatkan kita, saudara dan saya. Kalau ada kesempatan untuk melayani, kalau memang bisa segeralah. Mohon Tuhan kasih hikmat dan kekuatan kepada kita. Membedakan mana yang mendesak dan penting untuk panggilan pelayanan. Supaya jangan sampai nanti kita menyesal. Saya juga ada teman yang sama-sama ada panggilan jadi hamba Tuhan waktu remaja. Sampai sekarang dia belum. Ya. Nah sekarang baru dia mau mulai pergi pikirkan masuk STT. Ya, ada sedikit penyesalan juga karena waktu terbuang sayang sekali gitu ya. Ya tapi ya itulah dinamika panggilan kehidupan. Ya. Meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Nah, kadang-kadang kita ragu, khawatir dan sebagainya. Saya juga sama. Saya waktu SMP, SMA, waktu ada KKR, waktu ada retret, juga dari dosen Saat, Pak Beni pernah ke sana, alumni yang lain pernah ke sana, Pak Hasan Sutanto. Hampir setiap ada KKR, retret, setelah kalau ada panggilan Tuhan, saya selalu tergerak dan ada beberapa kali angkat tangan. Tapi selesai SMA saya rasa, aduh janganlah nanti dululah, kuliah dulu. Setelah kuliah selesai, ada panggilan lagi, kapan mau pergi? Tapi nantilah kerja dululah, cari duit dululah ya. Setelah itu sudah punya pacar, nantilah pacaran dululah. Begitu ya. Itu kenyataan pengalaman saya. Ya. Tapi kegelisahan itu terus ada, saudara ya. Nah, cuman tantangannya lebih berat karena kalau sudah cari kerja, sudah menikmati tanda petik ya, income, pemasukan dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya pekerjaan itu, usaha itu Tuhan berkati dengan lebih. Sudah godaannya sudah lebih lagi. Jadi saya sudah dapat usaha kantin ya dengan siswa 400-an. Bayangkan setiap hari mereka 200 aja yang minum aqua dan sebagainya. Kemudian saya juga di asuransi, saya juga ngajar les gitu ya. Kemudian menikah, istri juga kerja di bank gitu ya. Walaupun dilikuidasi ya, tapi tetap ada tawaran yang lain setelah likuidasi. Tapi saudara, ya itu pergumulan terus, tapi Tuhan bentuk, Tuhan tolong, Tuhan kasih anugerah. Satu hari saya dalam renungan harian saya, waktu merenungkan terus kapan mau pergi, saya dapat ayat dari Ibrani yang menegur sekaligus meneguhkan panggilan saya, akhirnya saya berani berangkat. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Saya bacakan ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, itu yang paling menegur saya. Karena itu tantangan yang paling terakhir. Yaitu kalau saya pergi sekarang, rasanya sayang tinggalkan. Mungkin kalau saya, ya kan kita selalu berandai-andai ya. Kalau saya teruskan lagi usaha saya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin lebih banyak. Tanda petik ya tabungannya, udahlah baru saya sekolah. Mungkin. Nah, tapi firman Tuhan tadi menegur saya sekaligus meneguhkan. Jangan menjadi hamba uang, itu teguran. Tapi peneguhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu peneguhan. Itu yang membuat saya akhirnya memberanikan diri untuk berangkat ke Saat waktu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya, mengikuti dia. Biarlah hari ini kepada majelis yang baru dan BP yang baru,
kita boleh merenungkan kembali panggilan kita, panggilan yang sudah mengubah hidup kita, kita juga dipanggil untuk dipakai untuk bersama-sama mengubah kehidupan orang lain. Amin. Mari kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan kasih, dengan rendah hati, dengan ketulusan, dengan iman, dengan ikhlas, seperti apa yang tadi kita sudah sama-sama sharing bersama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu kembali boleh mengingatkan dan menegur kami bahwa sesungguhnya kami tidak layak, tapi Engkau dengan anugerah-Mu, dengan kasih karunia-Mu, Engkau mau melayakkan kami untuk dipanggil, diselamatkan, bahkan dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendoakan dan meneguhkan saudara-saudara kami yang akan menjabat sebagai majelis dan juga badan pengurus sekolah. Mohon Tuhan yang boleh menyertai dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita meneguhkan, saya akan membacakan 2 bagian firman Tuhan sebagai dasar peneguhan majelis dan BP ya. Boleh dibuka lagi slide-nya. Ya. Saya sekaligus saja supaya nanti tidak berulang. Nah, dasar di dalam peneguhan majelis 1 Petrus pasal 5 ayat 2-4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nasihat juga untuk BPC yang nanti akan diteguhkan di dalam Markus pasal 10 ayat 14-16. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pelayanan BPC di sekolah, banyak anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita upayakan semua program kegiatan kita membawa anak-anak untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Pertama-tama kami mempersilakan hadir hari ini Badan Pengurus Harian Majelis Sinode, anggotanya yaitu Pak Roben Ceniago, Pak Daniel Santoso, sekaligus merangkap sebagai pengawas YKKI, Pendeta Hendra itu di BPH Sinode juga sebagai bagian bidang ibadah, dan di YKKI sebagai bidang kerohanian, Pak Roben juga bidang kerohanian, dan hari ini Ibu Megawati Rusli juga hadir sebagai bidang pengembangan pendidikan. Ya, untuk pembacaan SK Majelis kami persilakan pada Pak Roben. Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Shalom. Ya, kami mewakili pengurus Sinode akan membacakan surat keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode. Demikian bunyinya. Surat keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus nomor 012-MJ-S.20-1-25 tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus menimbang, 1. Bahwa dalam kerangka membangun jemaat diperlukan majelis jemaat untuk menjalankan kepemimpinan di tingkat jemaat. 2. Bahwa nama-nama yang disebutkan di bawah ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan berdasarkan tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus
untuk diangkat sebagai anggota Majelis Jemaat di lingkungan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Mengingat tata gereja Kristen Kalam Kudus memperhatikan Surat Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang nomor 3101-M/GKKKM/12/2024 tertanggal 31 Desember 2024 perihal permohonan penerbitan SK Majelis Jemaat. Memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya disebut di bawah ini menjadi anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, terhitung mulai 19 Januari 2025 sampai 18 Januari 2027. Ketua Umum, Gembala Sidang, Pendeta Hendra. Sekretaris Umum, Daniel Santoso. Wakil Sekretaris Umum, Kar Erlina Ferderica N. Bendara Umum, Megawati Sang. Wakil Bendara Umum, Samuel Nehemia. Ketua Bidang Pembinaan, Pendeta Hendra. Ketua Bidang Komunitas, Pendeta Gindo Manogi. Ketua Bidang Ibadah, Nita Irawati. Ketua Bidang Misi dan Pengembangan, Lesmono Tarno. Ketua Bidang Sosial, Hadi Yuwanto. Ketua Bidang Operasional, Padma Kurmalawati. Majelis di bawah koordinasi Ketua Bidang Pembinaan, Penanggung Jawab Komisi Anak, Elga Priscilla Siswanto. Penanggung Jawab Komisi Remaja, Olivia Verlita. Penanggung Jawab Komisi Pemuda, Herianto Teguh Santoso. Penanggung Jawab Komisi Wanita, Manggestiningsi Purnama W. Penanggung Jawab Komisi Usia Indah, Rebecca Eni Rosalina. Penanggung Jawab Digital Ministry, Elvan Kristanto Samarto. Majelis di bawah koordinasi Ketua Bidang Misi dan Pengembangan. Komisi Misi, Sri Mulad Agustiningsi. Pos Pelayanan TSD, Niko Andrianto. Pos Pelayanan Tebo, Ruth Damianti. BCS Malang, Dahlia. SKK Malang, Deti Reniwati. Majelis di bawah koordinasi Ketua Bidang Sosial. Komisi Beasiswa Agape, Lili Lindawati. Komisi Diakonia, Eni Rahayu. Pemerhati dan Kedukaan, Pendeta Matius Siswanto. Majelis di bawah koordinasi Ketua Bidang Operasional dan Digital Ministry, Rumah Tangga Gereja, Padma Kumalawati. Sarana dan Prasarana, Elvan Kristantianto Samarto. Majelis Anggota, Pendeta Harapan Jadi Panuturi S. Pendeta Jimmy Waroka, Evangelis Koni Benyamin, Evangelis Esther Gunawan. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Januari 2025 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penempatannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2025. Atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, Pendeta Alipin Ketua tertanda tangan, Pendeta Edi Panklova Sekretaris tertanda tangan. Demikian keputusannya. Terima kasih Pak Roben yang telah membacakan SK. Baik, kami mempersilakan majelis yang akan diteguhkan untuk boleh membuka mapnya. Sebelum mereka didoakan dan diteguhkan, kita akan bersama-sama
menyaksikan dan mendengarkan janji jabatan gerejawi. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu 3 pertanyaan, kemudian saudara memberikan jawaban pertama, kemudian janji jabatan gerejawi dibacakan terlebih dahulu oleh Pak Hendra, baru nanti bersama-sama kalimat berikutnya. Pertanyaan jabatan gerejawi. 1. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan, sumber otoritas ajaran dan tuntunan hidup orang percaya? 2. Dalam memimpin, mengatur, dan menumbuh kembangkan gereja, apakah saudara menerima pengakuan iman dan dogmatika GKKK, serta tunduk di bawah tuntunan tata gereja, Gereja Kristen Kalam Kudus? 3. Apakah saudara berjanji menampakkan gaya hidup keteladanan baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Apa jawab saudara-saudara? Saya percaya, tunduk dan berjanji dengan segenap hati. Kiranya Allah menolong dan memampukan saya. Janji jabatan gerejawi. Demi anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, saya berjanji. 1. Setia beribadah dan melayani jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang berdasarkan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. 2. Melaksanakan tanggung jawab jabatan gerejawi sesuai pengakuan iman dan dogmatika Gereja Kristen Kalam Kudus dan arahan tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus, serta berupaya hidup kudus dan menjadi teladan bagi jemaat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Bekerjasama dengan hamba Tuhan, pengurus komisi, aktivis, sehati sepikir, memperluas kerajaan surga dan Injil Tuhan Yesus Kristus demi pertumbuhan gerejanya. Demikian saya berjanji, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Amin. Ya, boleh mapnya ditutup. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mendoakan dan mendukung peneguhan tersebut. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah terpilih dan telah mengingkrarkan janji jabatan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mohon Tuhanlah yang boleh menguduskan mereka, memakai mereka, memberkati pelayanan mereka, mempunyai kerjasama yang baik, kesehatian seluruh majelis hamba Tuhan dan dengan seluruh jemaat dan juga dengan badan pengurus sekolah untuk bersama-sama mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kami mohon rahmat dan berkat pertolongan dari Engkau, ya Tuhan. Saudara-saudara yang akan menjabat sebagai majelis, demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, saya meneguhkan saudara-saudara sebagai Majelis Jemaat GKKK Malang masa jabatan 19 Januari 2025 sampai dengan 18 Januari 2027. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga keluar masuk saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Majelis yang baru boleh menghadap kepada jemaat. Silakan pandang-pandangan lebih lama dengan jemaat ya. Bapak Ibu majelis yang telah diteguhkan, di depan saudara sesuai firman Tuhan, inilah domba-domba yang dipercayakan kepada saudara. Dan ingatlah sesuai nasihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 tadi, kita boleh menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Kepada jemaat sekalian, di depan saudara adalah pemimpin-pemimpin saudara. Terimalah mereka, doakan dan dukunglah mereka. Bekerjasamalah dengan mereka dan bila diperlukan nasihatilah mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sebagai tanda dukungan kita. Berikutnya saya persilakan kepada Pak Roben untuk boleh menyerahkan SK kepada gembala di bawah saja.
Kita berikan dukungan juga kepada Pendeta Hendra sebagai Gembala Sidang. Ya. Kami juga rindu ingin mendukung dan menyaksikan jikalau ada di sini keluarga ya, pasangan suami atau istri dari para majelis dan hamba Tuhan. Boleh berdiri, kita ingin juga memberikan dukungan. Ada? Sudah ya? Ya. Kiranya bersama keluarga, bersama-sama mendukung akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Cukup sampai di sini yang majelis ya? Ya, kami persilakan boleh kembali ke tempat masing-masing ya. Berikutnya, untuk peneguhan Badan Pengurus YKKI Cabang Malang, kami mempersilakan kepada Bapak Daniel Santoso untuk membacakan SK. Saya akan membacakan SK pengangkatan BP YKKI Cabang Malang. Nama-nama yang saya sebutkan, saya minta untuk maju ke depan. Surat keputusan nomor 004-Y.20-Romawi 1-25 tentang pengangkatan Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Cabang Malang. Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia menimbang, 1. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan pendidikan di Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang, maka dipandang perlu untuk mengangkat Badan Pengurus YKKI Cabang Malang. 2. Bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pengurus YKKI Cabang Malang. Mengingat Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kalam Kudus Indonesia Pasal 5 memperhatikan surat permohonan dari BP YKKI Cabang Malang nomor 3102-MLG-10 Romawi 2024 tertanggal 31 Oktober 2024 memutuskan menetapkan keputusan Yayasan Kalam Kudus Indonesia nomor 004-SK-Y.20-1 Romawi 25 tentang pengangkatan Badan Pengurus YKKI Cabang Malang dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Deti Riana Wati. Wakil Ketua, Pendeta Gindo Manogi. Sekretaris, Tony Wijaya. Bendahara 1, Vivi Ananto. Bendahara 2, Denis Kristianto. Bidang SDM dan Manajemen, Deti Reniawati. Bidang Admin dan Keuangan, Debbie Aruna. Bidang Pengembangan Pendidikan, Fani Kristia. Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Elvan Kristianto. Bidang Pembinaan dan Kerohanian, Pendeta Gindo Manogi dan Yesi Christian Anggraini. Pasal 1. Masa jabatan Badan Pengurus YKKI Cabang Malang sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan adalah terhitung sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2027. Pasal 2. Badan Pengurus YKKI Cabang Malang melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Badan Pengurus YKKI secara berkala pada akhir masa dan pada masa akhir jabatan. Pasal 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya atau ada keadaan lain, maka surat keputusan ini akan dicabut dan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2025. Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia, Sulaiman Ketua ditandatangani, Pendeta Martinus Hendra Sekretaris ditandatangani. Demikian SK telah saya bacakan. Terima kasih Pak Daniel Santoso. Kami mempersilakan Bapak Ibu boleh membuka mapnya untuk janji jabatan Badan Pengurus YKKI Cabang Malang. Seperti tadi saya akan bertanya 3 pertanyaan, lalu
dijawab ya. Pertanyaan jabatan BP YKKI. 1. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan, sumber otoritas, ajaran dan tuntunan hidup orang percaya? 2. Dalam mengatur, memimpin dan menumbuh kembangkan sekolah, apakah saudara tunduk di bawah tuntunan AD dan ART Yayasan Kalam Kudus Indonesia? 3. Apakah saudara berjanji menampakkan gaya hidup keteladanan baik dalam keluarga, di sekolah maupun di dalam masyarakat? Apa jawab saudara-saudara? Saya percaya, tunduk dan berjanji dengan segenap hati. Kiranya Allah menolong dan memampukan saya. Janji jabatan Badan Pengurus YKKI Cabang Malang. Dengan kasih karunia Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, saya berjanji. 1. Setia melayani di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang, berdasarkan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. 2. Melaksanakan tanggung jawab jabatan sesuai arahan AD dan ART Yayasan Kalam Kudus Indonesia, serta berupaya hidup kudus dan menjadi teladan bagi peserta didik dan orang tua murid dalam kehidupan sehari-hari. 3. Bekerja sama dengan hamba Tuhan, guru-guru, dan semua staf dengan sehati seiman, memperluas kerajaan sorga dan Injil Tuhan Yesus Kristus demi pertumbuhan gereja. Demikian saya berjanji, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Amin. Ya, silakan mapnya boleh ditutup. Saya kembali mengundang kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan dan meneguhkan kembali. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih para perintis dan pendahulu kami di dalam misi pelayanan gerejawi, mempunyai visi, mempunyai misi untuk membangun sekolah, menjadi pelayanan kepada masyarakat, memberikan pendidikan yang terbaik, dan juga boleh menjadi sarana untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang, Tuhan percayakan banyak siswa-siswi. Mohon Tuhan yang memberikan anugerah dan pertolongan kepada badan pengurus yang akan diteguhkan, berikan hikmat bijaksana, agar anak-anak yang sudah dipercayakan sungguh-sungguh boleh dipikirkan bekerja sama dengan dirpel, kepala sekolah, seluruh staf, guru-guru agama, semua stakeholder, bahkan pihak gereja, agar anak-anak ini boleh semakin banyak yang mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Tuhanlah yang menguduskan, Tuhanlah yang memakai, Tuhanlah yang memberkati pelayanan mereka. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, atas nama Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia, saya meneguhkan saudara-saudari sebagai Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Malang untuk periode 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2027. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati keluar masuk saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami persilakan untuk boleh menghadap kepada jemaat ya. Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu adalah para jemaat dan juga kemungkinan besar banyak di antara mereka yang orang tua siswa ataupun guru ataupun staf di sekolah. Kiranya boleh bekerja sama dengan baik, saling mendukung, dan boleh memakai kesempatan yang Tuhan pakai untuk menjalani panggilan yang mengubah hidup, khususnya bagi anak-anak sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan dan dukungan pada mereka. Kami juga mau mengundang jika di sini ada hadir keluarga, istri, suami, atau anak-anak, boleh berdiri sebagai tanda dukungan untuk mereka melayani. Ada? Iya, puji Tuhan ya. Ada di bawah, ya. Silakan duduk.
Kami mempersilakan kepada Ibu Megawati Rusli memberikan SK dan diterima oleh Ketua. Sesudah ini foto bersama, kami mengundang Pak Hendra, Pak Daniel, dan Pak Roben juga boleh maju ya. Bersama Ibu Mega kita foto bersama sebentar ya, karena tadi di awal belum sempat, yang majelis sudah sempat. BP saja yang foto. Setelah foto ini selesai, saya serahkan kepada Pak Hendra ya. Mundur ya belakangnya. Kepada para majelis dipersilakan maju ke depan. Jemaat sekalian, majelis dan BP YKKI akan menaikkan sebuah pujian sebagai komitmen kami dan juga yang lagunya berjudul Mas Kalam Kudus. Di dalam syairnya ada komitmen, ada tantangan ke depan yang akan kami hadapi, tetapi kami juga percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Bersatu bangun kerajaannya.
Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk pelaksanaan peneguhan majelis dan juga peneguhan BP YKKI Malang. Kemarin Sabtu ada dilakukan pembinaan seharian bagi majelis dan pengurus dan rohaniwan. Kita bersyukur pembinaan kemarin seharian dengan narasumbernya ada Pendeta Alipin yang mengingatkan perlunya membangun komunikasi yang kolektif melalui komunikasi yang sehat serta membangun kepemimpinan kolektif melalui komunikasi yang sehat serta pendekatan MBTI. Apabila komunikasi dilakukan dengan baik, maka akan banyak miskomunikasi, kesalahpahaman yang bisa dihindari dan membuat pelayanan menjadi lebih efektif kalau kita bisa melakukan komunikasi yang baik. Dan sesi yang ketiga, Pendeta Michael Teng mengingatkan panggilan ilahi seorang majelis, yaitu kepemimpinan rohani membawa jemaat bertumbuh kerohaniannya. Dan sesi keempat saya yang membawakan berbicara tentang pentingnya kepemimpinan yang berpusat pada Injil yang memampukan para leader, para pemimpin untuk menghadapi musuh terbesar bagi leader itu yaitu diri sendiri. Dan kiranya pemberlengkapan kemarin boleh menguatkan, memperlengkapi para majelis dan BP dalam menjalankan tugas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya majelis dan BP yang diteguhkan semakin menyatukan derap langkah pelayanan kita baik di gereja maupun di sekolah untuk bisa membawa jiwa-jiwa dan menjadikan jemaat dan semua elemen di sekolah menjadi murid Kristus yang sejati. Kita juga menyadari waktu berjalan begitu cepat dan periode kemajelisan tahun 2023-2025 akan berakhir. Berikut beberapa rekan yang purna tugas sebagai majelis GKKK. Ketika saya menyebutkan nama, boleh dipersilakan maju bersama pasangannya. Yang pertama, Bapak Budianto Jawan, dipersilakan maju ke depan. Dipersilakan maju ke depan, langsung sebelah kanan saya, langsung menghadap jemaat. Yang kedua, Ibu Vivi Ananto. Yang ketiga, Bapak Gunawan Adi Prabawa. Yang keempat, Ibu Lani Mariana berhalangan hadir. Yang kelima, Ibu Yesi Christian Anggreni. Yang keenam, Bapak Santoso Sutejo berhalangan hadir. Yang ketujuh, Ibu Sunaya. Yang kedelapan, Pendeta Yohanes Tan berhalangan hadir. Demikian juga periode kepengurusan BP YKKI Malang tahun 2023-2025 juga akan berakhir dan beberapa rekan yang tidak lagi menjabat sebagai badan pengurus YKKI dan nama yang saya sebutkan silakan maju ke depan bersama pasangannya. Yang pertama, Bapak Santoso Sutejo berhalangan hadir. Yang kedua, Pendeta Andreas Hau diwakili oleh Ibu Hani Hau, dipersilakan maju ke depan di sisi sebelah kiri saya, tidak apa-apa Bu. Yang ketiga, Ibu Padma Kumalawati, dipersilakan. Ya, mewakili majelis dan BP YKKI periode yang baru, saya mengucapkan terima kasih kepada semua majelis dan BP YKKI atas sumbangsi dan menyediakan waktu, tenaga, pikiran bagi pekerjaan Tuhan di gereja maupun di sekolah. Dan terima kasih juga kepada pasangan, para istri atau suami dan anak-anak yang telah mensupport suami, istri atau orang tua untuk menjalankan pelayanan sebagai majelis dan BP YKKI. Besar harapannya supaya Bapak Ibu yang purna tugas tetap setia melayani Tuhan, dan kita juga menyaksikan bahwa ada yang melayani sebagai BP. Dan kita bersyukur dalam hal ini dan kiranya Bapak Ibu dapat terus melayani dan terus bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Roma 12 ayat 11-12 berkata demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati
kita sekalian. Sebagai wujud terima kasih, maka akan diberikan sebuah kenang-kenangan kepada majelis maupun BP yang purna tugas.